Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah telah mengeluarkan aturan melarang warga negara asing dari semua negara untuk masuk ke Indonesia mulai 1 Januari mendatang. Langkah ini diambil sebagai antisipasi untuk mencegah varian baru virus corona masuk ke Indonesia. Seperti apa fakta-fakta terkait dengan varian baru COVID-19 tersebut? Rekan saya Abdi Aswar akan membahasnya untuk Anda. Silakan Abdi. Baik, terima kasih Sumi dan selamat siang pemirsa. Beberapa waktu yang lalu telah terkonfirmasi adanya varian baru dari virus COVID-19 yang merebak di Inggris dan saat ini juga telah terkonfirmasi di beberapa negara termasuk di kawasan Eropa dan juga Asia. Kita akan lihat data dan faktanya pemirsa seperti apa virus varian baru dari COVID-19 ini yang telah bermutasi. Yang pertama adalah virus ini ditemukan pada tanggal 20 Desember 2020 dan diberi nama VOI 2020-12-01. Dan virus ini juga dikenal dengan sebutan SARS-CoV-2 varian Inggris atau B117. Varian baru dari COVID-19 ini yang bermutasi tercatat ada sebanyak 9 mutasi pada protein S. Yang pertama adalah deletion 6970, kemudian ada deletion 145, kemudian N501Y, ada juga A570D, kemudian D614G, dan berikutnya ada P681H, T7161, S982A, dan terakhir D1118H. Dari mutasi varian baru virus COVID-19 ini juga telah merebak di beberapa wilayah dan juga memiliki tingkat penularan yang cukup tinggi. Kita akan lihat pernyataan berikutnya dari Ketua Pokja Genetik Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK UGM, Dr. Gunadi, yang mengatakan bahwa mutasi ini diduga meningkatkan transmisi antar manusia sampai dengan 70%, pemirsa. Namun mutasi ini belum terbukti lebih berbahaya atau ganas. Demikian juga mutasi ini belum terbukti mempengaruhi efektivitas vaksin corona yang sudah ada. Dan di data ataupun di grafis berikutnya kita akan melihat seperti apa karakter dari varian baru COVID-19 ini yang juga dikenal dengan SARS-CoV-2 varian Inggris. Yang pertama, ini ditemukan pada pasien di bawah 60 tahun rata-ratanya. Sehingga ini memang cukup mengagetkan karena ditemukan di bawah pasien di bawah 60 tahun rata-rata. Kemudian tadi sudah disebutkan juga oleh Dr. Gunadi bahwa transmisi antar manusia ini meningkat hingga 70%. Artinya tingkat penularan antar manusia ini cukup tinggi di atas 50%. Sehingga virus ini juga sangat cepat menular antar manusia. Kemudian yang ketiga, ini juga mengalami peningkatan kemampuan dalam menginfeksi sel. Ini dari hasil laboratorium terdeteksi bahwa varian baru dari COVID-19 ini terdeteksi dapat mampu mengalami peningkatan kemampuan untuk menginfeksi sel. Kemudian yang terakhir ataupun yang keempat, rawan tidak terbaca saat tes PCR. Mengapa rawan tidak terbaca? Karena varian virus ini ataupun varian virus yang baru ini dari COVID-19 mampu mempengaruhi hasil tes swab PCR apabila tes PCR ini menggunakan gen S. Ini disebabkan karena varian baru ini terdiri dari multiple mutasi pada protein S. Maka diagnosis COVID-19 sebaiknya tidak menggunakan gen S karena dapat memberikan hasil false negatif atau negatif palsu. Dan sudah sejauh mana virus ini menyebar ataupun negara-negara yang mengkonfirmasi, kita akan lihat datanya. Yang pertama adalah negara Singapura atau di Singapura. Ini negara yang cukup ataupun sangat dekat dengan Indonesia. Singapura mengonfirmasi kasus pertamanya dari varian baru ini pada tanggal 23 Desember 2020 pada Rabu malam. Ini berasal dari siswa ataupun pelajar berumur 17 tahun yang sempat belajar di Inggris pada bulan Agustus lalu. Kemudian Singapura mengkonfirmasi adanya kasus pertama pada saat itu atau kurang lebih 1 minggu yang lalu. Kemudian negara Asia lainnya ada di Hong Kong yang sudah mengkonfirmasi adanya varian virus baru ini. Jepang juga sudah mengkonfirmasi, Korea Selatan dan juga Israel. Dan selanjutnya di negara-negara bagian Eropa ada Italia, Australia, kemudian ada Belanda, Jerman dan juga Prancis yang sudah mengkonfirmasi. Ini adalah sebagian negara, masih ada beberapa negara lagi yang juga sudah mengkonfirmasi adanya kasus
dari varian baru COVID-19 termasuk di kawasan Lebanon juga sudah mengkonfirmasi. Dan di data ataupun di grafis berikutnya pemirsa, kita juga akan melihat bagaimana tanggapan dari pemerintah dalam hari ini Menteri Riset dan Teknologi Bambang Brojonegoro yang mengatakan bahwa pemerintah memperoleh data bahwa varian baru virus COVID-19 ini beresiko mengganggu akurasi mesin PCR. Sebelumnya tadi sudah saya paparkan, khususnya yang bekerja dengan menargetkan pemeriksaan gen spike atau gen S. Ini disebabkan karena varian baru ini pemirsa terdiri dari multiple mutasi pada protein S. Maka diagnosis COVID-19 ini sebaiknya tidak menggunakan gen S karena dapat memberikan hasil negatif palsu. Sehingga Menristek menghimbau untuk laboratorium yang melakukan pemeriksaan ini untuk memodifikasi alatnya guna meningkatkan akurasi deteksi COVID-19 agar tidak terjadi hasil negatif palsu dari varian baru virus COVID-19 ini. Dan langkah selanjutnya ataupun di grafis berikutnya kita juga akan melihat sudah sejauh mana langkah pemerintah untuk mencegah adanya varian baru COVID-19 ini agar tidak masuk di Indonesia. Karena hingga saat ini virus ini belum terkonfirmasi ada di Indonesia. Yang pertama, respon pemerintah atas penemuan varian terbaru ini, pemerintah Indonesia dari Satgas COVID-19 mengeluarkan surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang protokol kesehatan perjalanan orang selama hari libur raya Natal dan juga tahun baru 2021 dalam masa pandemi COVID-19 ini untuk mencegah adanya penularan COVID-19 ataupun adanya kemungkinan dan potensi munculnya strain virus baru di Indonesia. Kemudian yang baru-baru dilakukan adalah larangan masuk untuk warga negara asing dari periode tanggal 1 hingga 14 Januari 2021. Hal ini juga sudah dilakukan melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi yang sudah mengatakan pada tanggal 28 Desember kemarin. Kemudian yang ketiga adalah wajib karantina bagi warga negara asing yang telah tiba di Indonesia sejak hari kemarin atau tanggal 28 hingga 31 Desember 2020 tentunya sesuai dengan ketentuan surat edaran nomor 3 tahun 2020. Dan seperti apa langkah selengkapnya ataupun larangan dan aturan yang diberikan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Luar Negeri, berikut sama-sama kita simak pernyataan selengkapnya dari Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. Untuk menutup sementara dari tanggal 1 sampai 14 Januari 2021 masuknya warga negara asing atau WNA dari semua negara ke Indonesia. Ketiga, untuk warga negara asing yang tiba di Indonesia pada hari ini sampai tanggal 31 Desember 2020, maka diberlakukan aturan sesuai ketentuan dalam adendum Surat Edaran Satgas Penanganan COVID-19 nomor 3 tahun 2020, yaitu A. Menunjukkan hasil negatif melalui tes RT-PCR di negara asal yang berlaku maksimal 2 kali 24 jam sebelum jam keberangkatan dan dilampirkan pada saat pemeriksaan kesehatan atau e-hack internasional Indonesia. B. Pada saat kedatangan di Indonesia melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila menunjukkan hasil negatif, maka WNA melakukan karantina wajib selama 5 hari terhitung sejak tanggal kedatangan. C. Setelah karantina 5 hari, melakukan pemeriksaan ulang RT-PCR dan apabila hasil negatif, maka pengunjung diperkenankan meneruskan perjalanan. Pemirsa, meski aturan dan kebijakan telah dikeluarkan oleh pemerintah, masyarakat tetap diharapkan untuk dapat disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan ketat termasuk 3M, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, menggunakan masker dengan benar, dan menjaga jarak dengan tertib agar penularan COVID-19 di tengah masyarakat dapat ditekan dan menurun. Demikian fact check kali ini, kembali ke Anda, Sumi.
Baik, terima kasih Abdi untuk pemaparannya terkait dengan varian baru virus corona yang bersumber dari Inggris dan sudah mulai menyebar di sejumlah negara. Kita akan membahas lebih lanjut dengan Profesor Amin Subandrio dari Lembaga Eijkman saat lagi.